Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Qaniatul Zuhrah dari Program Studi Pendidikan Fisika 2019 kelas Palembang dengan NIM 06111381924041. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai aktivitas kejiwaan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Nah, di mana dosen pengampu untuk mata kuliah psikologi pendidikan yang pertama ada Bapak Dr. Ismet SPD MSI, kemudian yang kedua Bapak Dr. Ketangwiono SPD MSI, dan yang ketiga ada Bapak Apit Faturrahman PhD. Baiklah, kita masuk ke materi. Psikologi memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa tentunya, di mana dapat memberikan suatu gambaran bahwa jiwa manusia tersebut merefleksikan berbagai tingkah laku dan aktivitasnya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kejiwaan manusia terwujud dengan adanya kekuatan serta aktivitas kejiwaan di dalam diri manusia, di mana semua aktivitas itu mampu menghasilkan suatu tingkah laku yang lebih sempurna daripada makhluk yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa macam aktivitas kejiwaan. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap suatu rangsang yang diterima oleh individu itu. Nah, persepsi ini ada dua macam. Yang pertama ada external perception, kemudian yang kedua self perception. Apa sih external perception? External perception merupakan suatu persepsi yang terbentuk karena adanya rangsang dari luar. Sedangkan self-perception merupakan suatu persepsi yang terbentuk dari dalam diri individu atau diri individu tersebutlah yang menjadi suatu objek terbentuknya persepsi itu. Kemudian yang kedua ada fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk suatu tanggapan-tanggapan atau bayangan-bayangan yang baru, di mana fantasi ini dapat terjadi dengan disadari ataupun tidak disadari. Yang selanjutnya ada berpikir. Seringkali kita mendengar kata berpikir. Apa sih berpikir itu? Berpikir merupakan suatu kegiatan psikis untuk mencari hubungan antara dua objek atau bisa lebih, atau dapat juga menghubungkan suatu pengertian yang satu dengan yang lainnya, di mana untuk mendapatkan suatu pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Dan pengertian-pengertian ini merupakan suatu bahan atau materi untuk berpikir. Berikut beberapa bentuk dari berpikir. Yang pertama, berpikir dengan pengalaman, di mana berpikir dengan pengalaman ini kita dapat memecahkan suatu masalah belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui. Kemudian yang kedua, ada berpikir representatif, di mana representatif ini kita memecahkan suatu masalah berdasarkan ingatan-ingatan atau tanggapan-tanggapan kita untuk memecahkan masalah itu. Kemudian berpikir reproduksi, di mana berpikir reproduksi ini ketika kita akan memecahkan suatu masalah, dia tidak menghasilkan tanggapan baru, di mana dia hanya menggunakan tanggapan-tanggapan yang pernah ada sebelumnya. Sedangkan berpikir kreatif, kebalikan dari reproduksi, di mana berpikir kreatif ini menghasilkan suatu tanggapan baru, walaupun masih ada tanggapan-tanggapan yang sebelumnya. Tetapi berpikir kreatif ini dia menghasilkan suatu tanggapan yang baru untuk memecahkan suatu masalah itu. Sedangkan berpikir rasional, berpikir ini tidak hanya sekedar mengumpulkan pengalaman, membandingkan hasil berpikir yang telah ada, melainkan dengan keaktifan akal kita untuk memecahkan masalah itu. Selanjutnya ada intelijensi. Intelijensi merupakan suatu kemampuan mental individu yang ditunjukkan melalui kualitas kecepatan, ketepatan, dan keberhasilannya di dalam bertindak, berbuat, ataupun memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapinya. Nah, di sini ada beberapa macam dari intelijensi. Yang pertama, intelijensi berbahasa, di mana intelijensi berbahasa merupakan suatu kemampuan individu di dalam verbal. Dia merangkai kata untuk menghasilkan suatu kalimat yang baik. Kemudian yang kedua ada intelijensi logis matematis, di mana kemampuan suatu individu di dalam angka-angka, dalam menghitung. Sedangkan intelijensi visual spasial merupakan suatu intelijensi, suatu kemampuan berpikir dari individu
dalam gambar. Ketika kita melihat gambar, kita memahami apa makna dari gambar itu. Kemudian intelijensi musikal, kemampuan individu dalam memahami sesuatu itu dengan ritme, nada, irama, seperti itu, yang berhubungan dengan musik. Intelijensi kinestetik tubuh, kemampuan individu, mohon maaf jika ada suara yang mengganggu. Selanjutnya, intelijensi kinestetik tubuh merupakan kemampuan yang berhubungan dengan gerak tubuh, termasuk gerak motorik otak, mohon maaf, motorik otak yang mengendalikan tubuh kita. Kemudian ada intelijensi intrapersonal, di mana intelijensi intrapersonal kemampuan untuk memahami diri sendiri. Sedangkan intelijensi interpersonal kemampuan untuk memahami orang lain. Kemudian yang terakhir ada intelijensi naturalis, di mana intelijensi naturalis ini merupakan suatu kemampuan untuk memahami gejala alam. Jadi kita dapat memahami di sekitar kita, tentang alam di sekitar kita, benda-benda di sekitar kita. Yang selanjutnya ada perasaan. Perasaan biasanya didefinisikan sebagai gejala psikis yang bersifat subjektif. Nah, biasanya berhubungan dengan gejala-gejala mengenal dan dialami di dalam keadaan senang maupun tidak senang dalam berbagai taraf. Menurut perasaan, individu memiliki dua golongan. Yang pertama ada eukoloi dan yang kedua ada diskoloi. Apa sih eukoloi itu? Eukoloi merupakan golongan individu yang selalu merasa tenang, gembira, optimis, sedangkan diskoloi kebalikan dari eukoloi, di mana individu selalu merasa tidak tenang, perasaannya tidak nyaman, pesimis, murung, dan sebagainya. Selanjutnya ada emosi. Emosi adalah tergugahnya perasaan yang disertai perubahan-perubahan dalam tubuh, misal otot tegang dan jantung berdebar, di mana ketika kita merasa emosi atau kita seperti marah gitu, kita merasa jantung kita berdetak dengan cepat. Kemudian ada perhatian. Perhatian didefinisikan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya ada insting. Apa sih insting itu? Insting adalah naluri yang bersifat, mohon maaf, insting itu sama dengan naluri, di mana insting ini adalah sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan terpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu tanpa didahului latihan sebelumnya. Nah, di dalam ensiklopedia, arti dari insting adalah menyangkut pola-pola perilaku dan respon-respon kompleks, tidak dipelajari, muncul begitu saja dari kelahiran seseorang, dan diperolehi secara turun-temurun atau secara filogenetik. Selanjutnya ada sugesti. Sugesti adalah pengaruh atas jiwa atau perbuatan seseorang sehingga pikiran, perasaan, dan kemauannya terpengaruh, dan dengan begitu orang mengakui atau meyakini apa yang dikehendaki daripadanya. Alat-alat untuk menanamkan pengaruh sugesti kepada pihak lain, yang pertama ada mata, kedua teladan, ketiga gambar, keempat suara, kelima warna, keenam slogan atau semboyan. Nah, mengapa sih mata itu tuh bisa dijadikan sugesti? Nah, mata dapat dijadikan sugesti itu karena mata bisa menandakan ketika mata itu memandangnya dengan tajam, berarti orang itu bisa jadi sedang marah. Ataupun ketika dia memandang dengan lembah lembut, dapat juga mengartikan bahwa orang itu memiliki sifat yang lemah lembut, penuh kasih sayang, seperti itu. Jadi ketika kita akan mengobrol, kita
kita nyaman ketika orang itu memandang, ketika tatapan mata orang itu lemah lembut. Namun ketika tatapan orang itu tajam, kita akan segan untuk mengobrol dengannya atau berkomunikasi dengannya. Itulah yang dapat menjadikan sugesti. Ketika di dalam kelas, bisa jadi dengan guru menatap siswa dengan tajam, bisa jadi ketika siswa itu bandel, susah diomongin, susah dikasih tahu, maka guru itu terlihat akan seperti marah tuh. Sehingga siswa akan merasa segan dan akan merasa bahwa dirinya, oh ternyata saya salah itu. Sehingga bisa jadi dia minta maaf dan besoknya tidak akan mengulangi lagi. Kemudian teladan itu tingkah laku dari seseorang. Sebagai contoh, ketika kita di kelas, guru masuk kelas dengan waktu yang tepat, on time, tanpa terlambat dan tidak cepat. Sehingga on time di mana dengan guru datang tepat waktu, maka dia akan mensugesti kepada siswa bahwa kita harus disiplin. Dimana ketika kita datang tepat waktu, itu mensugesti bahwa kita harus disiplin gitu. Selanjutnya ada gambar. Gambar ini dari gambar majalah-majalah bisa jadi kita ketika melihat suatu gambar, kita akan berpikir apa sih makna dari gambar itu. Ketika gambar itu memiliki suatu makna yang sangat bagus dan kita memahami itu, maka kita akan berpikir, oh ternyata seperti ini maksudnya. Jadi kita tuh tidak boleh seperti ini. Seperti halnya ketika gambar tolong-menolong, di situ ada anak yang sedang menolong temannya. Nah, di sini kita mensugesti bahwa ketika kita berteman, kita harus saling tolong-menolong. Gitu. Kadang pun guru di dalam kelas akan memulai suatu pembelajaran, mereka akan menunjukkan suatu gambar ataupun ilustrasi untuk mensugesti anak berpikir hal apa sih yang akan kita pelajari. Gitu. Selanjutnya suara ini bisa juga kita lihat dengan suara tegas ataupun suara lemah lembut. Ketika tegas, menandakan bahwa tidak ada bantahan sama sekali dari apa yang dia omongkan gitu. Sedangkan warna, sebagai halnya kita mengetahui bahwa seperti warna bendera merah putih, di mana warna merah itu berani. Nah, ketika kita melihat warna merah, kita akan berpikir bahwa maksud dari gambar itu ketika ada suatu ilustrasi, dia menandakan dia berani gitu, bisa jadi seperti itu. Kemudian yang keenam, slogan atau semboyan. Nah, slogan atau semboyan ini terkadang juga bisa mensugesti orang karena terkadang dia seperti dorongan gitu. Dorongan seseorang untuk berperilaku yang baik gitu kan. Slogan atau semboyan seperti halnya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Seperti hemat pangkal kaya, semboyan atau slogan itu akan mensugesti kita ketika kita hemat, maka uang kita akan terkumpul sehingga lama-kelamaan banyak dan membuat kita kaya, seperti itu. Selanjutnya ada motif. Di dalam psikologi, motif berarti suatu rangsangan pembangkit tenaga bagi terjadinya tingkah laku itu. Ada 3 aspek di dalam lingkaran motif. Mohon maaf bila ada suara yang mengganggu. Nah, aspek di dalam lingkaran motif yang pertama ada keadaan terdorong dalam diri organisme tersebut atau driving state, yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan, misalnya kebutuhan jasmani, keadaan lingkungan, keadaan mental, seperti berpikir dan ingatan. Yang kedua, ada perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini, dan yang terakhir, tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. Selanjutnya ada lupa atau forgetting, di mana lupa ini merupakan hilangnya kemampuan untuk menyebut atau memproduksi kembali apakah yang sebelumnya telah kita pelajari. Nah,
Lupa ini dapat terjadi pada seseorang karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik sengaja maupun tidak disengaja. Selanjutnya ada keletihan. Keletihan atau yang biasa disebut dengan fatigue merupakan berkurangnya kemampuan fisik dan mental untuk melakukan suatu proses belajar yang selanjutnya. Dan yang selanjutnya ada kejenuhan, di mana kejenuhan dalam belajar ini rentang waktu tertentu yang digunakan di dalam belajar tetapi tidak mendatangkan hasil karena suatu individu itu sudah merasa jenuh sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Selanjutnya ada stres. Nah, stres sering sekali kita temui. Stres Stres adalah suatu kondisi di stres adalah suatu kondisi yang dinamis saat seseorang individu dihadapkan pada peluang, tuntutan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu. Dan yang dihasilkannya itu dipandang tidak pasti dan tidak penting. Stres adalah beban rohani yang melebihi kemampuan maksimum rohani itu sendiri, sehingga perbuatan kurang terkontrol secara sehat. Selanjutnya ada frustasi. Frustasi merupakan suatu keadaan ketegangan yang tak menyenangkan, dipenuhi perasaan dan aktivitas simpatetis yang semakin meninggi yang disebabkan oleh rintangan dan hambatan. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.